Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi dosen mengampu yaitu Bu Berlian Alvindi. Kami dari kelompok 5 Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital kelas 3 ingin mempresentasikan tentang final project kami berupa analisis sentimen pada ulasan aplikasi BNI Mobile Banking dan Wonder dengan model machine learning. Dengan anggota kelompok kami yaitu Bayu Haji Santoko dengan NRP akhir 24, Ketut Keputusan Angsa dengan NRP akhir 121, dan saya sendiri Muhammad Nur Satria dengan 3 NRP akhir 140 yang berasal dari Departemen Statistika ITS. Yang pertama adalah latar belakangnya. Jadi digitalisasi layanan perbankan mendorong BNI untuk memperkuat kanal digitalnya melalui peluncuran aplikasi Wonder yang menunjukkan pertumbuhan pengguna dan volume transaksi yang sangat pesat sejak 2024. Aplikasi ini menunjukkan tingkat adopsi yang sangat pesat, terbukti dari lebih dari 2 juta unduhan dalam 1,5 bulan pertama. Pertumbuhan ini juga terus berlanjut hingga mencapai 6,8 juta pengguna dengan 218 juta transaksi per bulan Maret 2025. Karena penggunaan yang besar ini itu mengakibatkan kualitas pengalaman pengguna ini semakin krusial, sehingga pengguna memberikan ulasan persepsi dan masalah pada aplikasi. Jumlah data yang banyak tidak mungkin menggunakan analisis manual, sehingga pendekatan machine learning diperlukan untuk mengekstraksi pola sentimen untuk peningkatan kualitas layanan digital BNI. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pola sentimen pengguna terhadap aplikasi BNI Mobile Banking dan Wonder by BNI berdasarkan ulasan yang tersedia pada Google Play Store dan App Store. Yang kedua, algoritma machine learning yaitu SVM dan naive Bayes apa yang memberikan performa terbaik dalam mengklasifikasikan sentimen usaha kedua aplikasi tersebut. Dan terakhir atau ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi sentimen positif dan negatif dalam penggunaan aplikasi Wonder dan BNI Mobile Banking. Untuk tujuan sendiri, yang pertama menyajikan perbandingan persepsi pengguna terhadap kedua aplikasi sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan digital BNI di masa mendatang. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma machine learning yaitu SVM dan naive Bayes yang paling efektif untuk klasifikasi sentimen ulasan kedua aplikasi. Dan yang terakhir, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan maupun ketidakpuasan pengguna berdasarkan analisis teks ulasan. Untuk data penelitiannya adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan membuang kolom-kolom yang tidak penting dari data awalnya sendiri, kami mengambil 4 kolom. Yang pertama adalah review ID, yaitu kode unik yang dikumpulkan. Kemudian ada konten, yaitu ulasan pengguna. Kemudian ada skor atau rating kepuasan yang ada interval yaitu dari 1 sampai 5, dan ada kolom add yaitu waktu ulasan dibuat. Sumber datanya sendiri itu ada 2, yaitu Google Play Store dan Apple App Store dengan periode datanya adalah 5 Juli 2024 hingga 10 Januari 2025 dengan objek penelitiannya adalah ulasan pengguna Wonder dan BNI Mobile Banking dengan indikatornya adalah ulasan pengguna dengan total ulasan untuk Wonder by BNI adalah sejumlah 20.658 dan Mobile Banking sejumlah 9.849. Untuk tahapan penelitiannya ada 4. Yang pertama itu kita melakukan pra-processing data. Yang pertama melakukan cleaning data, yang kedua melakukan normalisasi kata, kemudian melakukan tokenisasi dengan memecah kalimat ulasan menjadi perkata, kemudian melakukan stop word removal atau membuang kata umum yang tidak penting, dan yang terakhir melakukan standing words atau mengubah kata menjadi ke bentuk dasar. Kemudian setelah dilakukan pre-processing, kemudian dilakukan labeling data. Yang pertama itu memberi label 1 untuk ulasan positif dan 0 untuk ulasan negatif berdasarkan skor yang diberikan pengguna. Kemudian mengubah nilai label 0 menjadi negatif dan nilai 1 menjadi positif untuk metode interpretasi. Dan terakhir melakukan pelabelan awal dengan bobot menggunakan kamus leksikon. Setelah dilakukan pelabelan data, yang ketiga adalah EDA atau eksplorasi data analisis. Yang pertama menghitung jumlah setiap label dengan fungsi value count, kemudian membuat visualisasi distribusi sentimen dalam bentuk pie chart yang menampilkan proporsi sentimen positif dan negatif, dan yang terakhir membuat workload unigram dan diagram untuk masing-masing dataset yaitu Wonder App dan BNI Mobile Banking. Yang terakhir dilakukan pemodelan machine learning dengan menggunakan model naive Bayes dan SVM atau supervisor machine. Yang pertama itu dalam pemodelan perlu mengubah teks menjadi representasi numerik dengan metode TF-IDF, kemudian membagi data tes dan data training dengan data trainingnya adalah 80 dan data tesnya adalah 20%. Kemudian menginisialisasi model naive Bayes dan SVM, kemudian melakukan
pencarian parameter terbaik menggunakan grid tersivi, dan terakhir membandingkan hasil evaluasi dari model FIS dan SPM. Selanjutnya adalah terkait hasil penelitian, yaitu terkait proses data. Yang pertama adalah labeling data. Pelabelan data atau labeling dilakukan secara manual dengan bantuan kamus leksikon. Ulasan dikategorikan menjadi dua kelas sentimen, yaitu positif dan negatif, di mana untuk yang kelas positif umumnya berisi apresiasi, kepuasan terhadap fitur, serta saran yang konstruktif. Sedangkan untuk ulasan yang bersifat negatif atau diklasifikasikan sebagai negatif adalah ulasan yang kira-kira bersifat keluhan, hate speech, caci maki, atau opini negatif terkait kegagalan sistem. Mungkin di sini diberikan satu tabel yang menggambarkan bagaimana perbedaan antara klasifikasi kelas positif dan negatif, yaitu untuk yang di kelas positif ada ulasan suka banget sama aplikasi Wonder BWNI ini karena sangat memudahkan jika ingin bertransaksi kemanapun, kapanpun, dan dimanapun. Untuk yang negatif, disampaikan ulasannya adalah aplikasi buruk, sering ngebug, nasabah berkendala karena bug, penuh-penuhi memori HP aja, mending jangan diinstal. Itu adalah salah satu contoh dari hasil pengklasifikasian menggunakan kamus leksikon. Selanjutnya dilakukan pembuatan TF-IDF, yaitu di mana TF-IDF adalah term frequency dan inverse document frequency, di mana tujuannya adalah mengubah teks menjadi bentuk numerik yang ditujukan untuk proses klasifikasi. Dengan TF mengukur seberapa sering kata muncul dalam dokumen, dan IDF menilai kebalikan dari jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Semakin sering kata muncul dalam satu ulasan, namun dia jarang untuk muncul di ulasan lain, maka dia bobotnya akan tinggi karena dianggap lebih relevan atau khas terhadap ulasan. Kira-kira di sini diberikan tampilan tabel di mana ini adalah ada beberapa kata, yaitu aplikasi, transaksi, dan tarik, dengan masing-masing bobot adalah sebagai berikut, dengan di akhirnya dapat dilabelin ini positif atau negatif. Next. Selanjutnya adalah analisis eksplorasi data, di mana yang pertama adalah terkait proporsi dari datanya sendiri, yaitu di mana untuk di Wonder BWNI, untuk positifnya adalah sebanyak 83,0% dan untuk yang negatifnya 17%. Sedangkan untuk yang di BNI Mobile Banking, untuk positifnya hanya di angka 71,6% dan sisanya untuk negatif yaitu di angka 28,4%. Perbedaan proporsi negatif cukup signifikan, yaitu selisih sekitar 11,4%. Jadi dapat dikatakan BNI Mobile Banking ini menghadapi tantangan kepuasan pengguna yang lebih besar dibandingkan Wonder by BNI, karena untuk negatifnya di BNI Mobile Banking itu lebih banyak daripada positifnya, terutama terkait aspek teknis operasional. Kemudian kita masuk ke dalam word cloud Unigram, yaitu untuk yang word cloud Unigram positif dan juga word cloud Unigram negatif, yang masing-masing ini adalah untuk Wonder BPNI, di mana di yang positif, kata-kata seperti mudah, transaksi, fitur, bagus, dan cepat itu mendominasi ulasan positif, yang menunjukkan bahwa aplikasi ini dinilai mudah digunakan dan mendukung proses transaksi dengan cepat dan efisien. Kemudian untuk yang di negatif, kata-kata seperti verifikasi, ganggu, gagal, login, dan susah paling sering disebutkan, yang mengindikasikan bahwa kendala utama pengguna terletak pada proses verifikasi serta kesulitan dalam melakukan login. Selanjutnya yaitu untuk word cloud Bigram positif untuk Wonder by BNI, di mana dominasi frasa, mudah transaksi, dan tarik tunai mencerminkan kepuasan pengguna terhadap kemudahan fitur transaksi di Wonder by BNI. Kemudian untuk yang Bigram negatif di Wonder by BNI berpusat pada kendala teknis dengan tingginya kemunculan frasa verifikasi wajah dan susah login, yang mengindikasikan bahwa kegagalan proses verifikasi menjadi hambatan utama bagi pengguna untuk mengakses aplikasi Wonder by BNI. Kemudian dilanjutkan dengan Unigram positif untuk BNI Mobile Banking, di mana dominasinya adalah kata kunci transaksi, masuk, dan mudah. Jadi ini mencerminkan kepuasan pengguna terhadap fungsionalitas dan efisiensi aplikasi BNI Mobile Banking. Kemudian untuk Unigram negatif untuk BNI Mobile Banking, ulasan negatif terpusat pada kata susah, login, dan bug, yang mengindikasikan bahwa hambatan teknis seperti kegagalan akses dan gangguan sistem menjadi kendala utama operasional. Selanjutnya adalah Bigram positif untuk BNI Mobile Banking, di mana dominasi frasa mobile banking dan tarik tunai itu merefleksikan apresiasi pengguna terhadap kemudahan transaksi dan kualitas layanan dalam aplikasi BNI Mobile Banking. Selanjutnya untuk Bigram negatif dari BNI Mobile Banking adalah adanya sentimen negatif itu didominasi oleh isu teknis seperti force close dan juga login susah dan juga kode OTP, mengindikasikan bahwa ketidakstabilan aplikasi dan kendala autentikasi menjadi faktor utama penghambat akses layanan digital dalam aplikasi BNI Mobile Banking ini.
Selanjutnya terdapat hasil evaluasi menggunakan model naive Bayes, yaitu di mana terdapat aplikasi BNI Mobile dengan aplikasi Wonder, di mana untuk dataset BNI Mobile Banking itu performanya cukup baik, yaitu mencapai akurasi pengujian hingga 86,61% tanpa indikasi overheating yang signifikan. Yang di mana kekuatan itu sangat akurat untuk mendeteksi sentimen positif dengan recall mencapai 0,98. Kemudian selanjutnya ada hasil evaluasi aplikasi Wonder dari by BNI, di mana performance-nya itu lebih unggul karena akurasi pengujian itu mencapai 92,67% lebih baik dibandingkan dengan dataset BNI Mobile. Yang dimana meskipun akurasinya tinggi, model ini masih lebih sering melakukan kesalahan pada identifikasi ulasan negatif dibandingkan positif. Next. Kemudian di sini terdapat hasil dari evaluasi model SVM, di mana untuk dataset BNI Mobile Banking ini performanya cukup tinggi, yaitu dengan akurasi pengujian mencapai 95,46% dengan generalisasi yang kuat atau tidak overfitting. Sedangkan di dataset Wonder by BNI ini performanya cukup stabil dan cukup tinggi juga, yaitu mencapai 97,77%, di mana tingkat kesalahannya itu sangat rendah. Next. Berikut merupakan perbandingan dari hasil naive Bayes dan juga SVM-nya. Dimana untuk akurasi data uji atau tes akurasinya itu di aplikasi BNI Mobile Banking, yang dimana SVM itu lebih unggul dibandingkan dengan naive Bayes, bisa dilihat sendiri. Kemudian juga untuk aplikasi Wonder by BNI, akurasi untuk SVM-nya itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan naive Bayes, yang dimana SVM ini sangat konsisten memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi baik pada data training maupun pada data testing. Kemudian untuk data set BNI Mobile Banking, dapat dilihat nilai AUC dari SVM itu sangat tinggi dibandingkan dengan naive Bayes, yang dimana kurva SVM-nya itu lebih mendekati sudut kiri atas yang menandakan bahwa tingkat kesalahan yang lebih rendah. Kemudian untuk dataset Wonder by BNI, dapat dilihat bahwa nilai kurva AUC SVM-nya hampir sempurna dibandingkan dengan naive Bayes, yang dimana SVM itu lebih handal dalam membedakan ulasan positif dan negatif dengan true positive rate yang tinggi. Berikut merupakan tampilan dari dashboard BNI App yang dilakukan dengan sentimen analisis, di mana di sini terdapat di bagian home, di mana dapat dilihat scroll ke bawah, di mana terdapat tampilan awal dari aplikasi Wonder by BNI, dan juga terdapat informasi terkait net profit of Indonesia, yang dimana itu merupakan laba bersih dari 4 bank besar di Indonesia, yang terdapat ada Bank BRI, BCA, Mandiri, dan juga BNI. Kemudian di page yang kedua, di page kedua ini tuh kami juga memberikan tentang analisis dari sentimen untuk Bank BNI untuk app mobile banking dan app Wonder by BNI. Dilihat sendiri ini kami membaginya itu menjadi tiga kelas. Yang pertama itu negatif, netral, dan positif. Dan untuk Wonder juga sama. Jika dilihat dari hasil sentimennya sendiri, nilai positif untuk kedua aplikasi ini mirip-mirip. Kemudian juga kami memberikan plot untuk distribusi dari review untuk Bank BNI Mobile Banking dan juga Wonder. Selain itu, di dashboard ini juga kami memunculkan workout untuk BNI Mobile Banking dan juga Wonder. Selain itu, di bagian page ini kami juga mendistribusikan untuk setiap komen itu menjadi sesuai dengan rating yang diberikan oleh pengguna, dan juga kami juga bisa men-search sesuai dengan keyword yang kalian masukkan. Misalnya kami ingin memasukkan kata baik, nanti ke filter di sini komen apa saja yang ada kata baiknya. Di raw data juga sama, bisa memfilter untuk komen yang di search gitu.
Oke, selanjutnya ada di tab comparison, di mana sebenarnya setelah kita membandingkan antara BNI Mobile Banking dengan juga Won dari BPNI, kami juga membandingkan antara super app. Jadi dari bank-bank yang ada di Indonesia sendiri, kebetulan adalah bank-bank yang dimiliki oleh negara, jadi yang termasuk dalam Himbara, terdapat juga super app lain. Di sini kami membandingkan dengan Beyond by BSI, Wonder, kemudian dengan Wonder BPNI itu sendiri, dan juga Bale by BTN. Di sini kami bisa juga select sentimen kategori, ada di negatif, neutral, dan juga di positif. Di sini di mana di angkanya ya cenderung mirip-mirip antara satu sama lain. Mungkin bisa diganti lagi ke negatif tadi, mohon maaf. Di negatif sendiri terlihat bahwa untuk yang Wonder BNI terlihat dia yang paling rendah dibandingkan Beyond by BSI dan juga Bale by BTN. Oke, bisa ke bawah. Nah, kemudian di percentage comparison of Google Play Store ratings dari antara Bale, Beyond, dan juga Wonder, di mana untuk yang di Wonder di angka di warna hijau kekuningan, memang dia untuk yang di rating pertama untuk secara distribusi sebenarnya dia memang terlihat lebih di banyak yang di rating 1 dan yang di rating 5 dia juga lebih rendah daripada si Bale. Tapi kalau memang dilihat secara sentimennya di atas tadi terlihat bahwa sentimen negatif untuk yang Wonder itu memang dia yang paling rendah. Kemudian untuk yang sama seperti yang di sebelumnya di bagian tab analisis, kita juga bisa untuk comparison untuk Google Play Store Reviews, juga direct customer feedback for Wonder. Jadi ketika misalnya kita masukkan kata baik, nanti akan termasuk akan muncul kata-kata yang memang mengandung kata-kata yang isinya baik, seperti itu. Mungkin kira-kira begitu terkait dashboardnya. Mungkin bisa kembali ke PPT. Baik, masuk ke bagian penutup, di mana terdapat dari semua pengujian yang telah kami lakukan dan pembuatan dashboard yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen untuk Wonder by BNI itu unggul 83% positif dibandingkan dengan BNI Mobile, yaitu sekitar 71,6% positif. Kemudian untuk sisi positifnya, pengguna itu sangat menyukai kemudahan transaksi pada kedua aplikasi tersebut. Namun untuk sisi negatifnya, di mana untuk apps Wonder by BNI ini masalah verifikasi wajah dan sulit login itu masih sering terjadi. Kemudian untuk aplikasi BNI Mobile, masalah teknis seperti force close, bug atau OTP itu masih sering terjadi. Kemudian untuk model terbaik, di mana support vector machine ini terbukti lebih akurat dibandingkan dengan naive Bayes, di mana akurasi SVM untuk aplikasi Wonder itu sebesar 97,77%, kemudian untuk BNI Mobile itu 95,46%, yang dimana analisis SVM itu lebih efektif untuk menangani pola teks ulasan yang kompleks seperti pada panel project yang kami buat ini. Kemudian untuk sarannya itu untuk pengembangan, di mana Wonder by BN ini bisa dapat memperbaiki fitur verifikasi biometrik atau wajah. Kemudian untuk BNI Mobile dapat meningkatkan kestabilan sistem. Kemudian untuk riset selanjutnya, di mana dapat menggunakan metode deep learning, kemudian dapat menerapkan aspek based sentiment analysis, dan dapat menggunakan metode labeling yang lebih advance lagi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.